Pemirsa TVRI, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Senang sekali saya Stevi Mardiani Maruro bisa kembali menjumpai pemirsa lewat program acara Ruang Kesehatan. Dan di Ruang Kesehatan kita kali ini kita akan membahas terkait katarak. Untuk itu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa dan berkompeten di bidangnya tentunya. Bersama saya telah hadir Dr. Wenang Matoka, spesialis mata. Beliau merupakan dokter mata di Klinik SMEK Gorontalo. Mari kita sapa beliau. Halo dokter, apa kabarnya dokter? Alhamdulillah, Baik. sehat, ya baik. Iya ya. dokter, terima kasih banyak ya dokter sudah mau hadir di Ruang Kesehatan saat ini. Terima kasih. Iya. Halo pemirsa benar. TVRI, saya bersama Stevi dokter. Stevi untuk kegiatan edukasi kesehatan khususnya mata. Iya dokter, baik. Katarak pada hari ini. Iya, jadi pemirsa TVRI dan dokter, kalau kita membahas mengenai katarak dokter, pasti pemirsa juga akan bertanya-tanya, apa sih katarak? Banyak dari kita cuma mengetahui, iya katarak, ya penyakit yang di mata, ya dokter, yang putih-putih. Tetapi apa sih sebenarnya katarak itu dokter? Katarak itu adalah kelainan di mata, khususnya di lensa mata, di mana lensa yang sebelumnya dia jernih, dia karena faktor-faktor tertentu, terutama usia, maka lensanya menjadi keruh dan itu menyebabkan penglihatan berkurang bahkan sampai kebutaan. Itu yang dimaksud dengan katarak. Dan karena paling sering karena faktor usia sehingga disebut katarak senilis. Tetapi ada banyak macam katarak yang kita ketahui, nantinya kita akan dapat pada perbincangan selanjutnya. Oke, dokter. Nah, untuk anatomi dan fungsi dari lensa itu sendiri, dokter, bagaimana sih sampai akhirnya ada kelainan seperti katarak itu, dokter? Ya. Tentunya sebelum saya bicarakan tentang anatomi, perlu disampaikan bahwa katarak ini adalah penyebab kebutaan yang utama dari bidang kesehatan mata. Sejak dahulu, katarak ini adalah penyebab kebutaan utama. Dan yang sehingga kita pernah mendengar ada operasi katarak cuma-cuma. Yang kita dengar itu adalah operasi katarak cuma-cuma, operasi bimbir sumbing, dan operasi hitanan massal yang gratis. Nah, yang dari ketiga ini yang paling banyak, yang hampir setiap hari dilakukan adalah operasi katarak itu. Dan katarak ini yang menyebabkan penurunan tajam penglihatan sehingga akan mengganggu aktivitas, produktivitas daripada keluarga ataupun kepala keluarga dan bahkan sampai pada kebutaan. Adapun anatomi daripada lensa, lensa itu seperti kalau kita bandingkan seperti buah mangga. Jadi ada kapsulnya. Kapsulnya itu sebagai kulit dari mangga, kemudian ada dagingnya dari mangga itu yang kita kenal dengan korteks, kemudian ada nukleusnya di dalam. Tetapi semua ini adalah jernih dan lensa itu tergantung di dalam bola mata yang besarnya mungkin sebesar jeruk, ya, kira-kira hanya 2 sampai 3 cm besarnya bola mata itu. Dan lensa itu sendiri ada di depan daripada bola mata yang besarnya hanya 1,5 sampai 1,75 cm, sehingga begitu kecil lensa itu, tapi dia punya peranan yang sangat besar. Jadi dia tergantung di dalam bola mata, kemudian di dalam cairan bola mata. Sebagaimana kita ketahui bahwa bola mata itu ada 3 cairan, ya. Kalau dari luar ada air mata, kalau di dalam ada cairan mata yang dia berputar, ya. Kekuasaan Allah itu sehingga dia berputar memberikan makanan pada struktur yang di dalam bola mata. Kemudian di bagian belakang ada cairan yang jelos, yang agak kenyal, dan tetapi semuanya adalah
bagian daripada media refraktif. Jadi transparan sehingga bisa cahaya yang dari luar bisa masuk ke belakang sampai di retina. Retina, oke. Jadi itu sebenarnya lensa ini merupakan peranan yang sebenarnya tipis ya dokter ya. Tetapi kadang-kadang dianggap remeh bagian mata, tetapi ini sangat-sangat perlu diperhatikan buat pemirsa juga. Dan bagaimana sih sebenarnya dokter penyebab dari katarak ini? Apakah orang dengan status dia sebagai dia sudah minus misalnya dokter atau sudah silinder, apakah kemungkinan ini merupakan salah satu penyebab juga dia katarak, ataupun orang yang tidak minus dan silinder bisa katarak dokter? Selain faktor usia tadi yang dokter jelaskan. Jadi katarak itu mungkin ada kalau dibagi secara dua kelompok besar, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer seperti yang disebut tadi katarak senilis. Jadi karena faktor usia. Faktor usia, ada juga yang justru pada awal-awal ya, yang primer itu karena faktor genetik ya. Jadi sejak lahir, sejak di dalam kandungan, bayi ini sudah ada katarak. Bisa karena genetik, bisa juga karena infeksi atau karena proses perubahan metabolisme. Jadi kalau yang katarak yang primer itu karena proses ketuaan ya, penuaan, penambahan usia, dan di mana kita ketahui bahwa lensa itu terdiri dari protein, dari zat-zat tertentu, sehingga dari proses usia ini dia akan terjadi perubahan-perubahan biokimia, sehingga lensa itu menjadi keruh. Ada juga faktor sekunder. Faktor sekunder ini akibat penyakit, obat-obat tertentu, seperti yang terlihat di sini ya. Jadi bisa juga karena penyakit diabetes ya. Ada juga pengaruh obat steroid jangka panjang. Jadi orang yang misalnya sakit asma atau sakit kulit, dia sering minum obat-obat anti asma atau anti eksim yang mengandung steroid, dan dia akan menjadi katarak, lensanya jadi keruh. Ada juga penyakit-penyakit mata tertentu, infeksi. Merokok juga dalam penelitian bisa mempercepat terjadinya katarak. Kemudian selain itu yang sekunder adalah trauma ya. Biasanya kalau ada operasi mata tertentu, itu bisa juga berakibat mempercepat terjadinya katarak. Bisa juga oleh karena trauma tumpul, kecelakaan kerja, atau kecelakaan lalu lintas, sehingga terjadi katarak, dan itu prosesnya cepat. Hari ini kita kena trauma penetran yang masuk atau trauma tumpul aja, besoknya sudah lensanya sudah langsung jadi keruh. Bisa juga karena radiasi ya, ultraviolet matahari, atau dari pekerjaan ya, mengelas, atau dari pabrikan yang lain, sehingga bisa terjadi trauma kemis atau trauma cahaya optik. Dan seperti yang juga yang saya sebut tadi, ada faktor kongenital ya, cacat sejak lahir, bayinya memang sudah ada katarak. Jadi itu juga ada faktor seperti itu disebut tadi, faktor genetik, faktor infeksi, atau kelainan-kelainan metabolik. Jadi faktor-faktor ini yang menyebabkan terjadinya katarak. Oke. Jadi dokter, dengan penyakit mata lainnya ini pasti lebih ke, bisa juga pengaruh kalau orang itu sudah ada indikasi dia seperti silinder atau minus, dokter? Bisa juga ya. Jadi bisa juga bersamaan. Ya biasanya itu bersamaan ya, orang ada minus, ada silinder, dia juga ada katarak. Tapi ada juga orang yang matanya normal tapi dia bisa katarak. Tapi yang paling sering penyebab katarak itu ada seperti yang disebut tadi, faktor usia ya. Kemudian sekunder oleh karena penyakit, trauma, atau hal-hal lain, dan itu proses genetika. Nah, kalau dari struktur lensa tadi yang dokter sudah jelaskan bahwa seperti buah mangga yang begitu banyak lapisan-lapisan dan cairannya, sebenarnya bagaimana sih penyebab sampai akhirnya lensa kita menjadi keruh, penyebab katarak, dan bagaimana pemeriksaan awal supaya kita bisa mendeteksi kayaknya ini sudah katarak atau hanya
penyakit-penyakit mata lainnya, dokter? Ya. Jadi seperti yang terlihat di slide ini, jadi lensa itu mengandung protein ya. Iya. Ada yang alfa, beta, dan gamma, dan itu oleh karena proses biokimia terjadi oksidasi, glikolisis, sehingga terjadi perubahan-perubahan pada struktur lensa mata itu sendiri. Kemudian ada terjadinya agregasi protein, dan ini juga mempercepat terjadinya proses katarak. Kemudian proses hidrasi. Jadi karena lensa itu sebagian besar dia adalah dari cairan, 70%, 80% dia adalah air, maka keadaan-keadaan sistemik yang menyebabkan dehidrasi, misalnya orang muntah berak, orang dehidrasi yang lain, itu bisa juga mempercepat terjadinya katarak. Oh, oke. Jadi itu yang perlu diwaspadai juga. Jadi pemirsa di rumah harus tetap kontrol minum, jangan sampai dehidrasi. Jangan terjadi dehidrasi. Juga faktor-faktor vitamin, ada kekurangan vitamin B1, kekurangan juga unsur-unsur yang lain sehingga bisa mempercepat terjadinya katarak ini sendiri, dokter. Wah, dan untuk bagaimana sih pemeriksaan awal, dokter? Untuk apakah ada pemeriksaan deteksi awal kita secara mandiri, apakah harus dengan menggunakan alat, harus pergi ke klinik, ataupun bisa secara mandiri untuk pemeriksaan awal ini, dokter? Ya, biasanya katarak itu sebelum dia sampai ke dokter, biasanya dia sudah ada keluhan. Jadi sebagai alarm, biasanya dia merasa silau, kalau apalagi di cahaya seperti ini, dia merasa silau. Kemudian ada gambaran seperti berawan. Jadi bayangan dia tidak bisa lihat secara sempurna. Jadi ini proses-proses awal terjadinya katarak. Dok, saya kalau siang hari jadi kabur, saya silau. Sudah ganti-ganti kacamata tetap kabur. Jadi itu tanda-tanda awal. Kemudian kalau mereka sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, pasti dia datang ke klinik dan dia dengan keluhan itu kemudian kita periksa ya. Tentunya dengan pemeriksaan tajam penglihatan, pemeriksaan visus. Biasanya kalau dia katarak itu tajam penglihatannya tidak akan terkoreksi. Jadi kita coba dengan kaca apapun dia tidak akan mencapai tajam penglihatan yang normal. Jadi itu tanda juga yang mudah bagi seorang dokter, oh ini katarak. Tapi yang lebih memastikan itu dengan pemeriksaan alat tentunya. Kemudian juga ada riwayat daripada keadaan matanya ya, riwayat oftalmologi. Mungkin dulu dia pernah kena infeksi di mata, sakit mata. Nah, ini juga akan mempercepat terjadinya katarak. Dan juga dari dampak fungsionalnya ya, bagaimana katarak ini mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Dari beberapa keadaan ini dokter bisa menyimpulkan pasien ini dia katarak. Ada juga alat dari slide berikut, mungkin kita bisa lihat di sini ada pemeriksaan. Oke dokter, kita akan tahan dulu bagaimana sih pemeriksaan fisik dari katarak itu sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi dokter bahwa pemeriksaan tadi sudah dengan alat, dengan pemeriksaan snail chart juga bisa ya dokter? Biasanya kan seseorang dengan minus atau silinder, biasanya dia kurang dari 6 ya dokter? Hampir sama, katarak juga seperti itu? Kalau ada kelainan refraksi yang misalnya perlu dikoreksi dengan kacamata,
untuk katarak dia tidak bisa mencapai koreksi yang normal. Oke. Jadi kemudian dengan tanda-tanda yang lebih spesifik lagi ya, seperti kita lihat di gambar yang di depan ini, bahwa pemeriksaan slit lamp itu merupakan gold standard untuk pemeriksaan katarak. Jadi dengan mikroskop kita bisa melihat keadaan lensa itu. Kaburnya di mana, apakah di depan, di korteks, atau di nukleusnya, atau di bagian belakang. Ya. Nah, jadi dengan alat slit lamp ini kita bisa melihat. Kemudian ada juga alat dengan optalmoskop atau dengan senter. Ya. Pada orang yang katarak, kalau kita dengan alat optalmoskop itu, kita lewatkan cahaya di depan matanya, gambar 2 ini. Nah, kalau orang yang katarak, kalau kebetulan manik-maniknya ada lebar, itu kelihatan putih dia. Ya. Yang sebelah kiri itu. Tapi kalau matanya normal, kalau kita lewatkan cahaya hitam ya, tidak kelihatan lensanya ya. Tapi kalau mata yang normal, kalau kita lewatkan cahaya, dia akan seperti ada pantulan merah dari belakang, itu yang disebut dengan refleks fundus. Jadi ini menandakan pasien seperti pada pasien ini yang kedua itu mata kirinya normal, mata kanannya sudah ada katarak. Ya. Oke. Selain ini apakah ada pemeriksaan tambahan, dokter? Iya, tentunya ada pemeriksaan tambahan untuk kepentingan dokter juga dan untuk kepentingan pasien itu sendiri. Jadi kita akan tes juga visus secara detail pada pasien ini, kemudian akan memperkirakan tajam penglihatan setelah dilakukan tindakan. Ya. Di samping itu juga kita melakukan tindakan pemeriksaan tekanan bola mata dengan tonometri. Kalau pada gambar ini yang kedua, itu adalah tonometri non kontak. Jadi dengan alat itu tanpa kontak di mata, kita bisa mengukur tekanan bola mata. Tekanan bola mata pasien. Kalau tekanan bola matanya tinggi, tentunya kita turunkan dulu tekanan bola mata, baru kita bisa melakukan tindakan operasi katarak. Kemudian juga ultrasonografi. Secara scan kita bisa melihat keadaan di belakang mata. Biasanya mungkin ada perdarahan, ada infeksi, atau ada tumor. Nah, ini kita bisa lihat sehingga kita bisa berkomunikasi dengan pasien, memprediksi hasil operasinya. Dan yang selanjutnya ini ada keratometri, kita untuk mengukur. Jadi kalau operasi katarak itu kita akan ukur berapa kekuatan lensa yang akan kita tanamkan di mata pasien itu. Jadi berapa dioptri, karena itu ada range-nya mulai dari 0 sampai ada yang sampai 30 dioptri. Jadi banyak itu pilihan ya, sesuai hasil pemeriksaan. Dan kita akan melihat berapa kedalaman aksial daripada bola mata itu. Biasanya bola mata itu sekitar 2 sampai 3 cm hanya panjangnya. Jadi dengan alat-alat ini kita bisa mengukur itu dan kita bisa menentukan lensa apa yang akan kita pakai, kemudian prediksi bagaimana kira-kira hasil tajam penglihatan setelah dilakukan operasi katarak. Ya. Wow, jadi ini banyak sekali. Apakah tahapan-tahapan pemeriksaan ini akan lebih lagi akan dilanjutkan jika memang ada faktor-faktor yang kayaknya tidak cukup untuk pemeriksaan dengan ultrasonografi sebagai ada tambahan lagi ya dokter? Kalau misalnya memang ada hal-hal yang kayaknya ini matanya pasien ini kayaknya berat gitu, seperti kayak dokter kita lihat dari lensa yang akan diberikan nantinya. Jadi memang ada seperti juga pada penyakit-penyakit yang lainnya, tentunya kalau pasien datang dengan katarak itu, kita akan periksa juga tekanan darahnya, laboratoriumnya, darahnya. Jangan pasien ini ada komorbid ya. Jadi tekanan darah, jantung juga diperiksa, pernapasannya juga. Artinya secara umum sesuai dengan tanda-tanda yang diberikan oleh pasien. Juga yang lebih teliti lagi kalau kita periksa
uh, optical coherence tomography. Jadi kita melihat fungsi daripada retina. Jadi belakang bola mata itu ada saraf. Jadi kalau bola mata itu seperti juga di alat-alat elektronik ini, ada parabola di belakang bola mata. Jadi dari parabola ini, retina ini, baru ada saraf yang dia menghubungkan ke otak dan kita bisa melihat gambar warna apa, bentuk apa, dan itu bisa langsung terfokus di otak. Ini, oh ini barang ini, si ini misalnya barang ini. Kalau misalnya dia manusia, ini namanya si ini. Jadi sudah terpatri di otak. Dan kalau ini ada gangguan, maka pasti akan mengganggu juga fungsi-fungsi lainnya. Jadi seperti yang saya sebutkan itu adalah ini beberapa alat juga yang kita akan lakukan ya untuk tentunya sesuai indikasi. Tapi kebanyakan kalau pasiennya normal, alat-alat ini juga kita tidak periksa pada pasien. Jadi atas indikasi baru kita lakukan pemeriksaan. Ya. Tadi selain dokter katakan bahwa pandangan yang silau pada siang hari, kemudian tidak bisa menangkap bayangan itu dengan baik, gejala-gejala apa lagi dokter yang bisa kita tahu bahwa ini sudah terindikasi lebih ke mencorok ke katarak itu dokter? Biasanya kalau katarak itu, kalau siang dia mengeluh silau, kabur, jadi berawan. Kalau malam hari dia susah membawa kendaraan. Jadi kalau dia berpapasan dengan kendaraan yang punya cahaya, jadi dia harus berhenti karena dia takut bisa ketabrak atau kan memang mengganggu sekali. Jadi ini tanda-tanda dari pasien dengan katarak seperti itu. Ya. Silaunya yang berlebihan, ya. Dan dia juga ada, kalau di keadaan-keadaan seperti ini ada gangguan persepsi warna. Karena lensanya sudah mulai berubah ke arah kuning, kecoklatan. Jadi pandangannya itu juga seperti itu. Kalau saya tutup mata ini, kok ini jernih. Kalau saya tutup mata ini seperti coklat. Biasanya itu yang disampaikan oleh pasien kepada dokternya. Kemudian ini perubahan refraksi ini seperti apa sih dokter? Biasanya itu kalau orang dengan katarak, apalagi kalau dia katarak senilis, misalnya dia umur 50 ya, dia akan berubah pada refraksi yang mata minus. Jadi kalau dulu misalnya dia kalau mau baca dia pakai lensa plus 2, sekarang dok saya tidak pakai kaca, saya sudah boleh baca. Jadi padahal itu adalah tanda-tanda bahwa dia kataraknya sudah lebih matang sehingga perlu dilakukan operasi. Ya. Justru dia mengeluh lebih terang, tapi itu satu proses yang mana kataraknya sudah mulai lebih. Jadi lensanya sudah lebih mengembang sehingga dia kadang refraksinya lebih bertambah menjadi minus. Ya. Jadi sebenarnya pasien juga merasa senang, saya sudah tidak pakai kacamata lagi, sudah bisa lihat, tetapi itu ternyata kataraknya sudah sudah lebih dekat pada setelah itu nantinya dia akan jadi kabur secara menyeluruh. Dia sudah tidak bisa menggunakan secara utuh mata yang ada katarak dan dia sudah tergolong dalam buta sosial. Jadi WHO memberikan bahwa kalau pasien hanya bisa menghitung jari pada jarak 2 meter atau 3 meter, dia sudah buta sosial. Jadi dia harus dilakukan tindakan operasi katarak. Wah, kalau sudah begitu berarti itu sudah ada apa lagi dokter ya, penanganan khusus setelah dilakukan operasi katarak, ada penanganan khusus yang untuk tentunya karena sudah hampir mendekati kebutaan itu tadi dokter ya. Ya. Jadi sebenarnya katarak itu dia tidak bisa dicegah, tetapi dia bisa diobati. Nah, jadi kalau perjalanan seperti orang menjadi rambut putih, tidak bisa dicegah rambut putih itu kecuali kita dicat dengan warna yang lain. Tapi kalau katarak itu memang tidak bisa dicegah, dia akan tetap lensanya menjadi keruh dan itu harus dikeluarkan untuk
mencapai keadaan penglihatan yang normal. Dengan catatan pasien itu tidak punya komorbid, ya. Tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi atau kolesterol atau faktor-faktor lain. Jadi operasi yang paling berhasil itu sebenarnya operasi katarak itu, ya. Kalau pertama kita lihat ada putih di depan mata, setelah dioperasi dia akan asal dia memang cuma buta katarak, setelah operasi dia akan bisa melihat seperti orang masih muda. Jadi penglihatannya bisa 6/6 dan dokter pun kadang-kadang susah membedakan pasien ini sudah dioperasi atau belum. Karena matanya memang jadi seperti mata yang normal seperti yang biasa. Karena tidak kelihatan. Nanti kalau dilihat dengan alat baru kelihatan ada pantulan cahaya dari lensa buatan yang ada di dalam mata. Oh, pasien ini sudah dioperasi katarak. Gitu. Oke. Tadi dokter saya sempat lihat bahwa salah satu penyebab dari katarak itu ada juga penggunaan obat tetes mata. Ya. Nah, sebenarnya apakah sampai penggunaan obat tetes mata yang berlebih atau sesuai anjuran dokter bisa menyebabkan juga katarak itu, dokter? Ya, sebenarnya kalau atas anjuran dokter memang tidak sih, karena dokter sudah. Cuma kebanyakan pasien itu karena mereka merasakan enak, jadi mereka pakai terus tetes mata. Ada juga yang obat-obatan. Paling banyak juga obat-obatan obat minum, ya. Seperti yang saya sebut tadi, penyakit asma misalnya. Karena dia hilang timbul dan dia minum terus obat itu. Orang yang sakit sendi, ya, rematik, orang yang sakit gula, ya, itu banyak menggunakan obat dan itu akan berpengaruh pada lensa mata dan dia menjadi katarak. Nah, tadi dokter setelah pembedaan, kita dibedahi nih di operasi katarak, bagaimana sih persiapan apa yang harus diperlukan pasien supaya nantinya dia ini memang siap-siap untuk dioperasi katarak. Tapi jangan dulu jawab dokter, kita akan lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, dokter, persiapan apa yang perlu diperhatikan pasien begitu dia sudah dijadwalkan untuk operasi katarak, dokter? Ya, terima kasih. Jadi untuk operasi katarak sekarang ini agak unik, ya, beda dengan yang lain, ya. Karena operasi katarak itu yang sekarang ini luka operasinya itu sekitar 2-3 mili aja, tidak sampai setengah senti. Operasinya di daerah di jaringan yang tidak punya pembuluh darah. Jadi waktu operasi katarak itu tidak ada darah setitik pun kalau memang betul-betul jadi tidak ada darah. Biasanya operasi katarak itu juga tidak dijahit, ya. Dan penyembuhannya juga cepat. Tentunya operasi ini perlu persiapan, ya. Jadi kita artinya mengatasi kalau dia ada komorbid atau kalau pasien yang normal, dia cukup yang penting pasiennya itu sehat dan tidak stres menghadapi. Karena biasanya orang mendengar operasi mata itu mereka secara psikologis takut. Ya. Ada orang tidak mau operasi katarak katanya biar mati dia tidak mau operasi katarak. Lebih baik dia buta daripada katarak. Tapi ada orang lain, kebanyakan orang justru mereka sekarang ini dengan melihat hasil, mereka sudah lebih baik saya operasi katarak. Kadang-kadang dia mau cepat-cepat disuruh operasi. Tapi ada beberapa yang harus kita evaluasi tentang fungsi, ya. Jadi fungsi retina kita harus tahu normal dia, kemudian pertimbangan medis juga, ya. Indikasi operasi itu berdasarkan pertimbangan medis, ya.
uh, kalau kita tidak operasi pasien ini, walaupun visusnya masih cukup baik, dia akan terjadi penyakit yang lain, misalnya glaukoma. Ya. Jadi visusnya, kataraknya walaupun masih agak tipis, visusnya masih cukup baik, tapi pasien ini kita sudah indikasikan untuk dianjurkan untuk dilakukan operasi. Karena takut jangan terjadi komplikasi yang lain. Ya. Kemudian tentunya juga indikasi untuk operasi itu pertimbangan juga pada kesiapan pasien. Ya. Pasien harus menandatangani persetujuan operasi. Apakah pasiennya, kadang-kadang pasiennya setuju, keluarganya tidak mau. Kadang-kadangnya keluarga mau, pasiennya tidak mau. Jadi kadang-kadang kita berhadapan dengan itu. Ada ketakutan tersendiri kan dokter, mau berhasil atau tidak operasi ini. Itulah. Jadi dokter harus pandai-pandai bagaimana kita supaya pada akhirnya operasinya akan terlaksana. Dan biasanya operasi katarak juga itu sekarang ini tidak lama ya, paling dia 7 menit sudah selesai. 7 menit sudah selesai operasi, pasien sudah langsung bangun, dia bisa langsung jalan, ya tidak ditutup matanya seperti dulu operasinya. Jadi dia hanya pakai kacamata untuk pelindung aja. Dan kalau memang matanya normal, dia sudah bisa langsung melihat dengan baik. Nah, seperti itu saya kira. Ya. Jadi setelah operasi, apakah ada yang perlu diperhatikan? Biasanya pasien tidak boleh melakukan aktivitas berat atau tidak boleh terkena begitu cahaya langsung. Bagaimana dokter? Biasa kan ada pantangan-pantangan setelah pasca operasi, dokter. Ya tentunya. Setelah operasi pasien harus membatasi aktivitasnya, tetapi dia bisa bekerja untuk yang ringan-ringan ya di dalam rumah, tetapi dia harus menjaga matanya jangan terpapar oleh cahaya, abu, asap atau kotoran-kotoran yang lain. Saya kira seperti itu ya. Dan dia harus kontrol. Biasanya kita 1 hari pasca operasi dia nanti kontrol. Nanti dia kontrol lagi yang hari ke-7, kemudian hari ke-30 untuk pemberian kacamata. Karena pada keadaan-keadaan tertentu operasi katarak itu kita harus memberikan kacamata baca. Harus kacamata baca. Nah, yang sekarang ini sebenarnya operasi katarak ada lensa tanam yang bisa langsung dengan baca. Jadi pasien kalau setelah dioperasi dipasang lensa yang multifokus, dia tidak perlu lagi pakai kaca. Tapi yang sekarang ini yang masih dilayani oleh BPJS, yang kebanyakan masyarakat masih terjangkau, itu dengan memasang lensa yang monofokal. Jadi untuk jauh aja dia. Nanti kalau untuk baca dia harus pakai kacamata. Ya. Begitu juga misalnya anak-anak yang masih usia belasan tahun, kalau dia sudah dioperasi katarak, untuk jauh dia kadang-kadang sudah tidak perlu pakai kaca. Tapi kalau untuk baca dia harus pakai kacamata kacamata baca. Jadi pada intinya dia harus pakai kaca selain untuk melindungi, dia juga untuk melihat yang dekat dan juga untuk melihat yang jauh. Jadi bisa seminggu setelah atau sehari setelah pasca operasi bisa melakukan pengecekan kembali, dokter. Ada juga beberapa pasien yang ditemukan mereka setelah operasi katarak, dokter, biasanya mereka keluhannya saya pusing, saya kalau mau ambil barang di bawah itu biasanya matanya kayak mau ketarik-ketarik gitu, dokter. Itu sebenarnya efek atau bagaimana, dokter? Itu memang itu sering juga tapi tidak banyak tergantung pada pasien itu. Kadang-kadang operasi katarak ini biasanya juga orang yang sudah usia-usia di atas 40, 50, kadang-kadang ada faktor lain ya, mungkin dia ada vertigo, dia ada yang kurang darah, dia ada hipertensi misalnya, dan itu yang menyebabkan keluhan-keluhan seperti itu. Tapi kalau dia tidak ada faktor komorbid, biasanya dia biasa-biasa saja, tidak ada keluhan. Dan kalau ada kasus-kasus seperti ini, kita juga ada periksa lanjut. Nanti kita konsulkan dia ke misalnya penyakit dalam, ya, apakah dia ada diabetes, hipertensi, kolesterol, faktor-faktor yang menyebabkan dia
rasa-rasa yang tidak mengenakan itu, pusing misalnya, sakit kepala atau hal-hal yang lain. Iya, iya, betul-betul Ya. dokter. Nah dokter, selain tadi dengan operasi, apakah ada terapi secara non bedah dokter untuk katarak itu sendiri? Kalau katarak itu sebenarnya dia harus memang harus operasi, tidak ada non bedah. Non bedah itu hanya untuk mungkin hanya untuk terapi secara psikologis atau hanya untuk menunda waktu. Karena ada pasien yang tidak mau dioperasi, ada yang pasien masih mengulur-ngulur waktu untuk operasi. Jadi ada juga beberapa penelitian obat-obat medis diteteskan di mata hanya untuk memperpanjang terjadinya katarak. Tetapi prosesnya tetap berjalan. Dan tajam penglihatannya berangsur-angsur akan berkurang sampai pada titik yang dikatakan buta. Oleh karena itu operasi yang utama pada katarak itu adalah pengobatan utama pada katarak itu adalah operasi katarak sendiri. Jadi lensanya dikeluarkan, kemudian diganti dengan lensa yang palsu. Jadi lensa protesa namanya atau lensa buatan. Iya. Karena banyak orang, mungkin pemirsa juga di rumah, bahwa operasi katarak itu hanya sekedar kayak mengelupas saja. Ternyata di dalamnya digantikan juga dengan lensa buatan itu ya dokter. Lensa buatan itu, jadi setiap orang operasi katarak itu sekarang ini dipakai lensa tanam. Jadi lensanya dimasukkan di dalam kapsul. Jadi kalau tadi itu lensa mata ada kapsul, jadi yang di dalamnya ini dikeluarkan secara vakoemulsifikasi dengan getaran sekian ribu, kemudian dilakukan irigasi cairan, kemudian baru disedot. Setelah dia kosong, baru ambil lensa buatan yang foldable, yang bisa dilipat, disuntikkan ke dalam. Nanti pada saat di dalam lensanya akan terbuka. Oleh karena itu luka operasinya hanya kecil. Lensanya begini tapi luka operasinya hanya lebih kecil daripada. Tidak ada darah ya, seperti kayak dokter memang katarak. Tidak ada darah memang pada operasi katarak. Jadi seperti itu. Apakah dengan orang dengan yang sudah dioperasi katarak ini dokter, biasanya mungkin dia pengguna soft lens. Apakah dia masih tetap bisa menggunakan soft lens begitu sudah selesai operasi katarak ini dokter? Ya, kalau orang pada dasarnya ada kelainan refraksi, dia akan mengikuti itu, ya, kelainan refraksi yang ada sebelumnya. Jadi biasanya dia tapi itu bisa juga berkurang dengan kita mengadakan pemeriksaan yang tadi itu, ya, sehingga kita bisa menentukan lensa mana yang cocok pada pasien ini. Dari teknik tadi dokter, masih menarik sekali teknik dari bedah katarak itu sendiri dokter. Begitu dimasukkan, kemudian ada sayatan kecil ya dokter? Iya, hanya dengan sayatan kecil, dengan alat dimasukkan, insersi itu lensa, kemudian ya operasi udah selesai. Selesai dokter? Tidak dijahit lalu operasinya. Ya, karena dulu itu kalau orang operasi pasti habis itu di plester ya dokter, matanya ditutup. Ditutup, pasiennya harus tidur, terlentang, tidak bisa. Nah, itu era-era tahun 80-an sampai 90-an itu. Tapi sejak 2014-15 kemarin itu memang sekarang udah pakai alat canggih, pakai vakoemulsifikasi. Dokter, ini kalau untuk bedah katarak itu sendiri, apakah langsung kedua bola mata yang dilakukan tindakan, apa baru sebelah-sebelah dulu dokter? Kalau sekarang ini, kalau dulu saya pernah operasi mata dua mata sekalian. Kalau pada bayi juga, terutama pada bayi itu, karena di bius umum, jadi mendingan sekali dua mata. Tapi sekarang ini aturannya sudah ketat, jadi harus satu-satu mata. Jadi satu mata dulu, setelah dia selesai baru mata yang satunya. Jaraknya berapa lama itu dokter setelah selesai satu mata kemudian dilanjutkan mata berikutnya? Biasanya 1 bulan. 1 bulan setelah operasi mata satu sudah bisa untuk mata yang satunya kalau sudah ada indikasi. Oke. Jadi sebenarnya teknik dari bedah katarak itu sendiri sangat perlu dan sangat mudah dan dokter cepat ya. Hanya sekitar 7 menit. Ya. Itu kalau teknik yang sekarang gitu ya. Seperti kita lihat ini insisi kecil ya. Sekitar 2-3 mili ya, tidak sampai setengah sentimeter. Iya betul. Kemudian juga ada
prosedur kalau yang dulu ini kita kenal dengan ICCE, intrakapsuler. Jadi operasinya lensanya itu dikeluarkan utuh. Wow. Jadi kapsulnya, lensanya di dalam itu dikeluar. Jadi luka operasinya besar. Jadi lensanya ini kita dorong pakai sendok, kita dorong baru keluarkan lensanya. Tapi itu komplikasinya lebih banyak, Iya, ya. betul, dokter. Perdarahan, kadang-kadang terjadi prolaps, cairan mata. Nah, kalau sekarang sudah terjadi yang ECCE namanya, ya, ekstrakapsular. Jadi kapsulnya tetap ada, kita hanya membuat lubang di kapsul depan, kemudian lensanya dikeluarkan di situ. Tapi yang model sekarang itu kan disedot, ya. Kalau yang dulu lensanya itu dihancurkan dulu, di cracking, dipecah, kemudian baru diaspirasi. Diaspirasi masukkan cair, baru diirigasi, masukkan cair, baru diaspirasi. Sehingga materi lensa yang ada di dalam sudah bersih, baru lensanya dimasukkan. Wow. Seperti itu. Jadi dokter, kalau dilihat dari teknik pembedahan dari operasi katarak itu sendiri, bagaimana sih sebenarnya prognosis dari pasca operasi katarak itu sendiri, dokter? Kalau pasiennya sehat, cuman katarak biasanya prognosisnya baik, ya. Iya. 90% pasien yang dioperasi katarak itu mereka visusnya berhasil, ya. 90% mencapai tajam penglihatan yang normal. Yang lain karena dia punya dasar kelainan refraksi, ya, minus atau plus. Dan dia bisa mencapai visus yang 6/6 itu. Maksudnya orang normal bisa melihat 6 meter per satu objek, pasiennya bisa melihat pada 6 meter. Dan dia bisa kepuasan pasien 95%, ya. Jadi dari 100 orang yang operasi, 95 orang itu merasa puas. Iya. Dan biasanya waktu pemulihan cepat, ya, sekitar 2 hari sudah pasiennya udah bisa aktivitas yang biasa. Ada tetes mata khusus tidak, dokter, yang diberikan pada saat setelah operasi? Memang ada diberikan tetes mata untuk mencegah jangan terjadi infeksi, iritasi, untuk melumas permukaan bola mata, seperti itu. Ya. Dan juga kalau ada hal-hal tertentu, ya, dokter akan memberikan obat topikal. Pernah tidak, dokter, pada saat melakukan operasi ada yang namanya dia sudah selesai operasi kemudian ada gagal karena dengan dia melakukan aktivitas-aktivitas yang memang harusnya dia hindari dulu. Seperti mengucek mata, tadi ada beberapa saya lihat ada dia mengucek mata yang saking gatalnya dia kucek ke matanya, akhirnya ya karena lensa buatan nih, dokter, takutnya terlepas atau bagaimana, dokter? Ada tidak seperti itu kasusnya, ada dokter? Juga, ada, ya. Jadi komplikasi itu bisa terjadi durante sementara operasi, setelah operasi. Ada juga komplikasi seperti itu. Wah, oke, dokter. Ini menarik sekali pemirsa kalau kita membahas tentang katarak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, dokter, tadi setelah operasi pasti ada tadi komplikasi pasca operasi, bagaimana sih, dokter? Ya, jadi tentunya setiap operasi itu tidak ada yang, tidak semua 100% berjalan mulus. Ada komplikasi, ya. Biasanya komplikasi itu sekitar 1% itu, ya. Dan kalau kita lihat dari gambar ini, yang paling banyak ini adalah PCO, posterior capsule opacity. Jadi kan operasi katarak itu kapsulnya masih ada, dan ada kekaburan, ya, ada kabur di bagian posterior, bagian belakang daripada kapsul. Itu juga akan mengganggu penglihatan. Dan untuk pasien-pasien ini tentunya akan ditangani, nantinya akan di laser itu, laser, ditembak dengan laser sehingga kapsulnya akan
pecah. ya. Jadi sehingga jalan cahaya itu bisa tembus sampai ke belakang. Kemudian ada juga yang edem kornea. Ini operasi biasanya durante operasi, selama operasi bagian depan mata itu disebut kornea, seperti jam ini di depan, itu dia menjadi edem ya. Tapi itu dia bisa ditangani dengan obat-obatan topikal ya. Kemudian ada peningkatan tekanan bola mata ya, hipertensi okuli. Itu juga nantinya ditangani dengan obat-obat untuk menurunkan tekanan bola mata. Kemudian bisa saja lensa ini akan jatuh ya. Dia jatuh ke belakang atau dia jatuh ke depan. Dislokasi lensa namanya. Jadi kalau dia ada dislokasi lensa, pasiennya nanti akan dioperasi ulang. Jadi lensanya nanti akan dikeluarkan kemudian nanti akan dipasang lagi lensa, yang biasanya lensanya nanti difiksir di bola mata, atau dipasang lensa yang di depan manik-manik mata. Kemudian ada radang, radang infeksi di dalam bola mata, endophthalmitis itu. Kemudian ada juga komplikasi yang lain, yaitu retina, saraf mata di bagian belakang. Kadang-kadang dia bisa karena ada komorbid, dia bisa lepas retinanya, dan ini juga bisa menyebabkan kebutaan yang permanen. Jadi ini beberapa komplikasi yang kita dapatkan pada operasi katarak. Yang peningkatan dari bola mata itu biasanya dokter yang kita lihat biasanya matanya kayak mau keluar itu ya dokter, seperti itu ya? Atau bagaimana? Perasaannya seperti itu, tapi biasanya itu nanti diukur dengan tekanan bola mata dengan alat tadi non kontak. Tekanan bola matanya meningkat. Biasanya juga berdasarkan gejala daripada pasien. Pasien merasa bola matanya sakit, kemudian dia merasa kabur lagi. Jadi seperti itu. Jadi ada peninggian hipertensi okuli namanya. Iya, hipertensi okuli. Jadi dokter, biasanya orang yang sudah operasi katarak, dia bisa akan lagi operasi lagi jika hal-hal itu tadi terjadi dokter, seperti tadi keluar lensanya, karena kan namanya juga lensa buatan ya dokter. Iya. Jadi kalau lensanya miring misalnya, dislokasi, atau ada yang subluxasi, ada yang miring, baru ada yang dia jatuh ke belakang. Jadi nanti dia akan ditangani lagi oleh dokter yang spesialis yang lain, artinya spesifik untuk kelainan itu, bagian retina. Nanti dia akan dioperasi lagi untuk mengeluarkan lensa itu, kemudian dipasang lensa yang baru. Itu karena pasti mungkin pemirsa, loh kenapa bisa sampai jatuh atau apa lensanya? Apakah ada pengaruh-pengaruh tadi seperti tadi, penyakit-penyakit komorbid lainnya yang bisa pengaruh itu dokter? Bisa juga karena pasien itu sendiri. Waktu tidur misalnya dia mimpi atau apa, baru dia bentur, atau dia tidur dengan cucunya atau anaknya, baru kebentur di mata. Bisa. Oleh karena itu pada pasien-pasien operasi, kadang-kadang kita juga memberikan alat ada dop untuk pelindung mata supaya tidak terbentur. Ada juga karena memang penggantung lensa itu rapuh. Jadi lensanya jatuh dengan gosokan mata pasien sendiri, walaupun agak ringan, atau kadang-kadang juga macam-macam, mungkin dia kaget atau agak kuat, dan itu lensanya akan jatuh ke belakang. Jadi itu harus kalau dia lensa jatuhnya ke belakang, harus dioperasi ulang. Tapi harus diangkat dulu lensanya, kemudian digantikan. Baru diganti lensa yang baru lagi. Wah, ini sebenarnya mau seru sekali perbincangan kita kalau masalah katarak ya pemirsa. Karena hal yang paling kecil, tipis, tetapi perlu waspada yang perlu ya dokter. Nanti terasa ini dokter, mungkin ada kesimpulan atau pesan-pesan buat pemirsa di rumah terkait pembahasan kita saat ini, dipersilakan dokter. Iya, pemirsa, jadi sebagaimana yang kita telah perbincangkan tadi, katarak ini adalah penyakit mata yang banyak. Sampai saat ini memang kunjungan di klinik-klinik mata itu katarak cukup banyak ya, baik yang datang dengan keluhan penglihatan yang kabur, penurunan tajam penglihatan, ataupun yang sudah kategori buta sehingga mengganggu aktivitasnya. Oleh karena itu
pada pemirsa yang menderita katarak segera memeriksakan mata dan tidak perlu takut dengan operasi katarak karena masih cukup banyak juga mereka-mereka yang takut dilakukan operasi. Tapi cukup banyak juga orang yang sudah mau dilakukan operasi tetapi fasilitasnya masih kurang, belum bisa terjangkau atau masih terbatas. Tapi pada intinya operasi katarak adalah operasi yang paling baik, paling berhasil. Dari outcome-nya, hasilnya, kepuasannya adalah cukup tinggi kalau tidak ada komorbid. Oleh karena itu, dengan adanya tendensi sekarang, pasien sekarang sudah angka orang diabetes makin tinggi ya, orang hipertensi, orang kolesterol makin banyak. Kadang-kadang operasi kataraknya bagus, tetapi ada faktor komorbid ini menyebabkan visusnya tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, bagi mereka yang ada komorbid, ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol dan lain-lain harus secara rutin memeriksakan, mengobati penyakitnya dengan baik sehingga tidak akan berpengaruh pada penglihatan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih banyak dokter ya, sukses selalu dokter dalam pekerjaannya. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Saya Stefi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat.